Ya halo guys, selamat datang kembali di channel Jari Netizen. By the way, karena film alur kali ini lumayan panjang dan cukup menguras kuota para netizen kerehorenan santuy, mending langsung aja kita let's go ke filmnya. Film diawali dengan menampilkan seorang wanita bernama Shuri yang mencoba menciptakan ramuan hati untuk menyembuhkan Raja T'Challa. Shuri mendapat laporan bahwa kondisi T'Challa semakin kritis sehingga memaksanya menggunakan ramuan tersebut walaupun belum 100% berhasil. Shuri tetap tidak peduli. Hingga kemudian Ramonda memberitahunya bahwa Raja T'Challa telah tiada. Scene pun berpindah menampilkan para penduduk Wakanda yang menari dan bernyanyi menyambut peti mati Raja T'Challa. Tradisi ini dilakukan sebagai tanda bahwa keluarga dan warga Wakanda telah ikhlas melepaskan Raja T'Challa. Kemudian pesawat datang menjemput peti mati tersebut. Ramonda meletakkan topeng Black Panther. Namun sebelum peti itu dibawa pergi, Shuri tak dapat menahan diri untuk mencium peti tersebut. Shuri tampaknya menjadi anggota keluarga yang sangat terpukul atas kepergian Raja T'Challa. Dan film Black Panther Wakanda Forever pun dimulai. Scene berpindah pada 1 tahun kemudian, tepatnya di pusat hubungan Wakanda. Para pekerja yang bertugas melindungi vibranium mendapat serangan dari orang-orang tak dikenal. Para pekerja itu terpaksa membuka akses vibranium. Tapi justru mereka bertemu dengan para prajurit Wakanda yang bertugas untuk menjaga vibranium. Mereka pun berhasil mengalahkan para pencuri dengan menggunakan senjata canggih. Pada keesokan harinya, tepatnya di gedung PBB Swiss, Ratu Ramonda disambut dalam rapat yang dihadiri oleh orang-orang penting dari berbagai negara. Seorang petinggi dari Amerika berkata bahwa ia sangat kecewa terhadap kegagalan Wakanda untuk memenuhi janji mereka, yaitu berbagi sumber daya dan bekerja sama sepenuhnya terkait dengan vibranium. Argumen tersebut diperkuat oleh seorang wanita yang berasal dari Prancis, di mana ia berkata bahwa vibranium dapat digunakan untuk menghasilkan senjata pemusnah massal. Moderator rapat pun kemudian mempersilahkan Ramonda untuk berbicara. Ramonda lalu berkata dengan tegas bahwa selama ini Wakanda memiliki kebijakan untuk tidak pernah berurusan dengan vibranium. Bukan hanya karena potensi berbahaya vibranium bagi Wakanda saja, tetapi karena potensinya berbahaya bagi semua negara. Ramonda berkata bahwa para petinggi di hadapannya sekarang sedang berpura-pura. Ia tahu apa yang mereka bisikan di ruang pemerintahan dan instansi militer. Ramonda menegaskan bahwa walaupun Raja Wakanda telah meninggal, kekuatan mereka dalam melindungi sumber daya terutama vibranium akan tetap ada. Ramonda juga berkata bahwa tadi malam pusat hubungan Wakanda telah diserang. Orang-orang yang menyerang pusat hubungan adalah suruhan dari negara PBB. Tak hanya itu, Ramonda juga tak segan menunjukkan identitas para pelaku di hadapan seluruh peserta rapat. Ramonda memperingatkan bahwa jika upaya pencurian dilakukan sekali lagi, maka ia akan menganggapnya sebagai serangan dan memicu reaksi yang jauh lebih keras. Wakanda telah kehilangan Raja T'Challa, tetapi jangan harap bahwa Wakanda telah kehilangan kemampuan untuk melindungi sumber dayanya. Scene pun berpindah pada para agen pemerintahan PBB yang masih berusaha mencuri vibranium di tengah Samudra Atlantik. 2 orang pengamat diluncurkan untuk menyelami dasar samudra. Ketika mereka berdua berusaha mendekati detektor vibranium, listrik tiba-tiba mati. Sesuatu terjadi pada mereka yang menyebabkan hilangnya kontak kedua penyelam tersebut. Di sisi lain, terdengar suara sonik yang menyebabkan para tentara yang berjaga melompat dari kapal secara tidak sadar. Sedangkan 2 orang yang tersisa segera menggunakan penyumbat telinga. Salah satu wanita yang tersisa menghubungi pusat untuk mengirimkan bantuan. Ketika mereka berjalan menuju atap, tiba-tiba muncullah orang-orang berkulit biru dari bawah laut. Wanita yang menghubungi pusat tadi memberitahu bahwa yang menyerang mereka bukanlah warga Wakanda, melainkan makhluk tak dikenal. Orang-orang kulit biru itu menusuk senjatanya mengenai seorang pria.
Sedangkan satu wanita yang tersisa berusaha menembak ke arah mereka namun sia-sia. Ia kemudian berlari menuju atap lalu berhasil masuk ke dalam helikopter. Dan kini hanya tersisa wanita itu dan seorang pilot. Walaupun sudah berhasil lepas landas, namun serangan belum usai. Helikopter mereka pun tiba-tiba tertarik lalu jatuh ke samudra. Scene kemudian berpindah pada Ramonda yang kembali ke Wakanda. Untuk bisa masuk ke sana tak sembarang orang bisa. Terlihat Shuri tengah bekerja menciptakan AI dengan kecanggihan super. Ramonda datang menghampiri putrinya dan bertanya mengenai salah satu temuan Shuri yaitu exosuits untuk tentara. Exosuits memberi pengguna peningkatan kekuatan kecepatan dan juga daya tahan. Ramonda kemudian mengalihkan pembicaraan dengan membahas ramuan sintesis hati yang sebelumnya ingin diciptakan oleh Shuri. Namun Shuri berkata bahwa ia tak lagi melanjutkan penemuannya itu karena T'Challa telah tiada dan ramuan itu hanya berakhir sia-sia. Ramonda yang melihat keputusasaan dari diri Shuri berusaha membangkitkan semangatnya lagi, yaitu dengan merelakan kepergian Raja T'Challa. Scene kemudian berpindah di mana kini Shuri dan Ramonda yang berkemah di tengah kegelapan malam. Ini adalah satu-satunya cara untuk menyembuhkan luka setelah kematian Raja T'Challa. Ramonda memberikan pakaian pemakaman pada Shuri. Ia menyuruh Shuri untuk membakar pakaian tersebut untuk mengakhiri masa berkabung. Shuri menolak perintah Ramonda. Ia belum bisa mengakhiri masa berkabungnya. Belum sempat Ramonda membalas perkataan Shuri, tiba-tiba seseorang datang dari bawah laut. Ramonda menunjukkan sikap siaga terhadap orang tersebut lalu bertanya siapa dia sebenarnya. Orang itu berkata bahwa namanya adalah Namor. Namor memberitahukan bahwa militer Amerika Serikat menemukan vibranium di bawah domain kerajaannya. Dia dan warganya berhasil menghentikan militer Amerika, namun Namor tetap membutuhkan bantuan Wakanda agar kejadian tersebut tak terjadi lagi. Amerika Serikat memiliki mesin yang dikembangkan oleh seorang ilmuwan untuk mendeteksi vibranium. Ramonda awalnya tidak percaya bahwa vibranium ternyata ada di tempat lain. Namun Shuri melihat sumber daya itu digunakan sebagai pelindung Namor. Namor berkata bahwa itu semua adalah ulah Raja T'Challa yang memperkenalkan vibranium kepada seluruh dunia. Ia butuh bantuan Ramonda untuk membawa ilmuwan yang menciptakan pendeteksi vibranium itu padanya, maka kemudian ia akan membunuh ilmuwan tersebut. Namor memperingatkan Ramonda bahwa jika ia menolak permintaannya itu, maka tentara Talokan yang sebanyak bila rumput dan kekuatan mereka yang tidak ada bandingannya itu siap melakukan perang terhadap Wakanda. Namor meninggalkan sesuatu di sana. Ia meminta Ramonda untuk menghancurkan alat itu jika mereka sudah menangkap si peneliti, maka dengan waktu singkat ia akan datang. Sebelum pergi, Namor meminta Ramonda untuk tidak menyebut namanya kepada siapapun di luar Wakanda. Scene kemudian berpindah di mana setelah pertemuannya dengan Namor, Ramonda memanggil para Dewan Wakanda. Dewan Wakanda bernama M'Baku melaporkan bahwa kedatangan Namor tidak terdeteksi di radar. Ramonda berkata bahwa Namor ingin mereka menangkap peneliti yang menciptakan mesin pendeteksi vibranium agar ia bisa membunuhnya. Salah satu dewan setuju untuk melakukan perintah Namor. Tetapi berbeda dengan M'Baku yang menolak perintah tersebut karena jika mereka tetap menuruti perintah Namor, maka selanjutnya ia mungkin akan menuntut lebih banyak. Scene lalu berpindah di mana Ramonda yang datang menemui Shuri. Okoye yang bertugas sebagai jenderal memberi usul pada Ramonda untuk menangkap Namor dan ia membutuhkan Shuri. Namun Ramonda menolak dengan alasan bahwa Shuri belum siap. Shuri yang diam-diam mendengar percakapan antara Ramonda dan Okoye berkata bahwa ia sudah siap untuk melihat dunia luar yang tak pernah ia pijak. Scene kemudian berpindah ke Virginia. Seorang pria bernama Everett sedang berolahraga. Tiba-tiba serangga mengganggunya yang ternyata adalah alat milik Okoye. Serangga itu menuntun Everett menemui Okoye dan juga Shuri. Everett membahas tentang para awak kapal dan juga timnya yang meninggal di perairan Atlantik. Everett menuduh Wakanda lah dalang di balik kejadian itu. Okoye pun dengan tegas berkata bahwa Wakanda sama sekali tidak terlibat. Agar kejadian tersebut tidak terulang lagi, Okoye dan Shuri harus segera menghentikan tindakan Amerika Serikat yang masih mengincar vibranium. Everett berkata bahwa pencipta alat mendeteksi vibranium adalah seorang gadis yang masih belajar di Cambridge.
Scene pun berpindah di mana Okoye dan Suri yang mengamati gadis peneliti yang bernama Riri. Okoye menghubungi Ramonda bahwa peneliti yang mereka incar hanyalah seorang mahasiswa. Mereka tidak bisa menyerahkannya pada Namor. Ramonda pun memerintahkan Okoye untuk membawa Riri ke Wakanda, sedangkan Suri memutuskan untuk berbicara dengan Riri. Suri lalu datang mengetuk pintu kamar Riri dan menyergapnya dengan pertanyaan tentang alat mendeteksi vibranium. Riri berkata bahwa ia tidak membuat alat itu untuk CIA, melainkan hanya sebatas tugas sekolah. Riri kemudian menyadari kesalahannya. Ia telah dijebak oleh dosennya sendiri. Suri berkata bahwa Riri saat ini sedang tidak aman. Ia harus kembali ke Wakanda. Namun Riri menolak. Tapi tiba-tiba muncul Okoye dan Okoye memaksa Riri untuk pergi bersama mereka. Singkat cerita, ketiga orang ini pun pergi ke markas milik Riri. Di markas itu tersedia segala jenis mesin canggih yang diciptakan oleh Riri sendiri. Tiba-tiba alat-alat Riri memberitahu bahwa polisi mengepung markasnya. Polisi bahkan merusak ban mobil Okoye. Untungnya bagi mereka, di markas itu tersedia mobil, motor, serta setelan Iron Man hasil ciptaan Riri. Ketika polisi mendobrak pintu, mereka bertiga telah siap dengan kendaraan masing-masing. Riri menggunakan setelan Iron Man yang mampu terbang, lalu Suri menggunakan motor ajaib, sedangkan Okoye menggunakan mobil. Mereka berdua mengemudi menuju persembunyian di dekat jembatan. Namun Riri yang mengawasi dari atas memberitahu bahwa jalan menuju jembatan telah dipenuhi oleh mobil polisi. Selain itu ada juga drone yang mengawasi Suri. Riri pun mengambil inisiatif untuk menghancurkan drone tersebut. Namun ketinggian drone menyebabkan oksigen semakin sedikit. Riri berhasil menghancurkan drone tersebut, tapi akibatnya ia kehilangan kesadaran untuk beberapa saat. Suri berusaha menghubungi Riri dan untungnya Riri sadar di waktu yang tepat. Riri kemudian melempar peledak ke arah para polisi sehingga Suri dan Okoye mampu melewati mereka. Tapi sayangnya Riri justru mendapat serangan yang menyebabkan tubuhnya terjatuh di tengah jalan. Untuk menghindari Riri, Suri dan Okoye pun terjatuh. Suri mengaktifkan pelindung sehingga ketika ia jatuh tubuhnya dalam kondisi aman. Okoye dilanda panik dan ia segera memeriksa keadaan Suri yang tak sadarkan diri. Tapi tiba-tiba muncullah beberapa orang berkulit biru dari bawah air. Ternyata serangan tak hanya datang dari polisi melainkan dari para anak buah Namor. Seorang wanita berkulit biru membunuh para polisi agar tidak ada saksi yang melihat keberadaan mereka, sedangkan Okoye dihadapkan dengan seorang pria berkulit biru. Pertarungan antara Okoye dan pria bernama Atuma itu berlangsung sengit. Namun kekuatan Okoye melemah sehingga ia pun terlempar ke laut. Sedangkan di sisi lain, Suri pun terbangun dari pingsan. Ia berbicara dengan musuhnya dan meminta agar tidak membunuh Riri. Ia pun kemudian dibawa lalu diberikan oksigen agar bisa bernafas di bawah air. Okoye yang melihat Suri dibawa pergi berteriak memanggil namanya, namun ia telah gagal melakukan misi. Scene lalu berpindah pada Everett yang menerima fakta bahwa tidak ada saksi pada kejadian malam tadi. Everett mengamati tempat kejadian dan menemukan sebuah gelang. Ia mengambil lalu menyembunyikan gelang tersebut. Di sisi lain, Ramonda mendengar laporan dari Okoye. Namun perkataannya tampak tak dihiraukan oleh Ramonda dan juga Dewan Wakanda. Ramonda berkata bahwa pangkat Okoye akan dipecat sebagai pemimpin pasukan Wakanda. Okoye pun menangis memohon agar Ramonda mempertimbangkan keputusannya. Hilangnya Suri menyebabkan amarah Ramonda yang tak bisa ditahan lagi sehingga Okoye tak memiliki pilihan lain yaitu pergi. Scene kemudian berpindah di mana Ramonda yang berusaha melacak kepergian Suri melalui gelang mutiara kemonya. Sedangkan di sisi lain, Everett sedang bersama bosnya dan tiba-tiba gelang yang ia dapatkan tadi berdering sehingga memaksanya untuk berpura-pura bertelepon dengan sang istri agar bosnya tidak mengetahui bahwa ia telah berkhianat. Everett mengangkat panggilan dari Ramonda melalui gelang mutiara kemonya milik Suri. Everett berkata bahwa ia sedang berusaha menyembunyikan barang bukti milik Suri yang kini telah diculik bersama Riri. Ramonda memberitahu bahwa ada kekuatan dunia baru yang sedang mengincar mereka. Everett berkata bahwa ia siap membantu Ramonda untuk menemukan Suri karena ia telah berutang nyawa pada mereka.
Tak berselang lama, Ramonda pun mendapatkan informasi bahwa Suri menghilang di Atlantik dan penculiknya berbicara bahasa Yucatecan. Ramonda kemudian pergi ke Haiti untuk menemui seorang wanita bernama Nakia. Nakia dulunya adalah warga Wakanda yang memilih untuk mengasingkan diri di Haiti. Ramonda memberitahu Nakia bahwa Suri telah diculik dan ia membutuhkan bantuan Nakia untuk bisa menyelamatkannya tanpa terlihat. Sedangkan di sisi lain terlihat Suri dan Riri yang berada di suatu gua. Suri diberikan baju tradisional lalu dibawa untuk menemui seseorang. Kembali berpindah di mana Nakia menyamar menjadi mahasiswa yang mencari tahu tentang Namor melalui seorang wanita tua. Wanita itu berkata bahwa sesekali warga sekitar melihat seorang pria dengan kaki bersayap. Mereka memanggilnya dengan sebutan Kukulkan. Kukulkan atau Namor telah hidup lama sekali. Setiap orang yang mencarinya dengan niat jahat tidak akan pernah kembali. Di sisi lain, Suri pun bertemu dengan Namor. Pada pertemuan itu, Namor menceritakan asal-usul warga mereka. Diawali pada tahun 1571, terdapat penjajahan di Negato, Meksiko yang menyebabkan orang-orang termasuk ibu Namor mengalami penderitaan. Pemimpin mereka pada saat itu bernama Chach dan menunjukkan tanaman yang tumbuh di batu biru. Ia menyuruh seluruh warganya untuk mengkonsumsi tanaman tersebut. Namun ditolak oleh ibu Namor karena saat itu ia sedang mengandung Namor, takut-takut tumbuhan tersebut akan mempengaruhi janinnya. Chach tetap meyakinkan ibu Namor sehingga mereka semua telah mengkonsumsi tanaman tersebut. Tak lama kemudian mereka jatuh sakit dan saat itulah akhir kehidupan mereka sebagai manusia berakhir. Setelah beberapa hari mereka kembali terbangun namun dalam kondisi tubuh yang berbeda. Kulit mereka berubah menjadi biru dan tubuh mereka tak lagi mampu menghirup udara, tapi memungkinkan mereka untuk menyerap oksigen dari laut. Mereka memilih untuk menetap di laut jauh dari perang dan juga penyakit. Setelah beberapa bulan mengandung, ibu Namor melahirkan Namor di air. Tumbuhan yang ibunya konsumsi memberikan Namor sayap di pergelangan kaki dan juga telinga yang menghadap ke langit. Selain itu, Namor juga berusia lebih lambat dan bisa menghirup udara seperti manusia. Beberapa tahun kemudian, ibu Namor pun meninggal. Namor memutuskan untuk mengubur ibunya di tanah nenek moyang. Namun siapa sangka di sana ia menyaksikan perbudakan yang masih berlanjut. Namor tak gentar, ia pun berhasil mengubur ibunya di sana. Seorang pria dari Spanyol menyebutnya sebagai El Nino Sin Amor yang berarti anak tanpa cinta. Dari situlah ia mengambil nama sebagai Namor karena dirinya tak memiliki cinta untuk dunia di bumi. Suri bertanya mengapa Namor memberitahunya cerita tersebut. Namor berkata agar Suri mengerti mengapa ia harus membunuh peneliti yang mengancam kehidupan warganya. Suri kemudian meminta Namor untuk membawanya ke kota bawah laut tempat di mana Namor dan rakyatnya hidup. Namor memberikan pakaian khusus untuk Suri agar saat berada di bawah laut ia tidak kedinginan dan tubuhnya tidak terkena tekanan air. Namor pun membawa Suri masuk jauh ke dalam laut hingga akhirnya Suri melihat secerca cahaya dan kehidupan yang menandakan bahwa mereka telah sampai di kota bernama Talokan. Kota bawah laut itu dihuni oleh penduduk Talokan yang bekerja dengan memanfaatkan sumber daya alamnya. Namor juga membawa Suri untuk melihat matahari buatan yang terbuat dari vibranium. Scene berpindah pada Nakia yang menemukan jejak Suri. Ia kemudian mengerahkan alat canggihnya yang dapat mendeteksi keberadaan Suri yaitu di gua bawah laut. Nakia memberitahu informasi tersebut kepada Ramonda. Ramonda melarang Nakia untuk melakukan tindakan yang tidak perlu, sedangkan dirinya akan mencoba memancing Namor untuk keluar. Nakia pun kemudian menyelam menuju tempat Suri disembunyikan. Di sisi lain, Suri mendapat sebuah gelang yang terbuat dari tanaman sebagai ungkapan terima kasih warga Talokan. Suri berkata bahwa ia menghargai usaha Namor dalam menjaga ketentraman dan juga kesejahteraan rakyatnya. Namun sebagai putri Wakanda, Suri tidak bisa membiarkan Namor membunuh Riri. Suri menawarkan perdamaian sebagai jalan keluar. Namor kemudian menjawab bahwa permasalahan ini bukan lagi tentang Riri. Selama berabad-abad, manusia di daratan telah memperbudak orang-orang seperti mereka demi mendapatkan sumber daya. Munculnya alat mendeteksi vibranium adalah satu tanda bahwa peperangan akan dimulai
Dan Namor serta rakyat Talokan sudah bersiap sejak lama untuk melawan seluruh negara. Namor memberi pengecualian untuk Wakanda. Ia ingin tahu langsung apakah Wakanda bersedia menjadi kawan atau lawan bagi Talokan. Shuri berkata bahwa itu adalah ide gila. Jika Wakanda menolak menjadi kawan bagi Talokan, maka ilmuwan akan mati dan Wakanda akan ikut dihancurkan seperti negara lainnya. Namor dengan yakin berkata bahwa Wakanda tidak akan mungkin bisa menang dari Talokan. Di ujung percakapan, Namor mendapat panggilan untuk keluar. Sebelum pergi, Namor sekali lagi mengajak Shuri untuk bersama membakar seluruh negara. Scene berpindah pada Everett yang melakukan rapat bersama 3 orang penting membahas tentang vibranium yang tidak dijual oleh Ramonda. Ini menjadi masalah bagi mereka karena Riri yang selama ini membantu mencari vibranium menghilang tanpa jejak. Seorang pria berkata bahwa presiden akan mengambil tindakan terhadap Wakanda. Namun ditentang oleh Everett karena menurutnya menyerang Wakanda adalah keputusan yang salah. Mereka bahkan tidak tahu seberapa kuat tentara Wakanda sebenarnya. Everett kemudian menghubungi Ramonda untuk memberitahukan informasi setelah rapat. Scene pun berpindah di mana Ramonda yang melakukan pertemuan dengan Namor. Ramonda bertanya apakah Shuri masih hidup. Lalu Namor menjawab bahwa Shuri sehat dan aman di Talokan. Ia akan tinggal di sana untuk sementara waktu. Ramonda menawarkan imbalan kepada Namor agar mau mengembalikan Shuri dan juga Riri. Namun Namor tak menginginkan apapun. Ramonda pun mengancam akan memberitahukan seluruh dunia tentang Namor dan Talokan jika ia tidak melepaskan Shuri. Namor kemudian berkata dengan penuh ketegasan bahwa jika Ramonda berani melakukan hal tersebut, maka ia tak segan-segan akan membunuh Shuri lalu menyerang Wakanda untuk membunuh Ramonda. Di sisi lain, terlihat Shuri yang kembali ke gua. Tiba-tiba Nakia datang menyerang para penjaga. Tindakannya menyebabkan 1 penjaga tewas dan 1 luka-luka. Shuri berusaha menyelamatkan penjaga tersebut, namun Nakia memaksa untuk segera pergi dari sana. Nakia berhasil membawa Shuri dan juga Riri masuk ke dalam pesawat. Scene pun berpindah pada Namor yang telah kembali ke gua. Ia mendapati petugasnya yang kesakitan lalu meninggal. Seorang penjaga melapor bahwa Shuri dan Riri telah pergi dibawa oleh tentara Wakanda saat Namor pergi menemui Ramonda. Hilangnya Shuri membuat Namor menjadi marah. Ia kemudian memanggil seluruh perwira Talokan untuk menyerang Wakanda. Di sisi lain, Shuri telah kembali ke Wakanda. Ia sudah memprediksi bahwa perang akan terjadi sebentar lagi. Maka ia memerintahkan para pengawal untuk memperkuat perisai. Kemudian datanglah Aneka memberikan sebuah gelang. Namun tampaknya Shuri masih mengenakan gelang yang diberikan oleh Namor. Scene pun berpindah pada para prajurit Talokan yang berhasil menyelinap masuk ke Wakanda tanpa terlihat oleh penjaga. Sedangkan di sisi lain, Nakia sedang berbicara dengan saudaranya. Tiba-tiba suatu suara mengganggu percakapan mereka. Nakia melihat air yang menggenangi lantai lalu serangan pun datang. Scene berpindah pada Shuri dan Aneka. Di sana juga sudah terkena serangan. Ramonda berusaha melindungi Shuri namun Shuri menolak. Ia ingin bertindak karena sebelumnya Shuri telah mempersiapkan serangan balik. Para prajurit Talokan sudah melakukan serangan. Mereka mengandalkan suara sonik untuk menghipnotis tentara Wakanda. Wabah air menggenangi kota Wakanda. Ramonda mengirimkan pesawat untuk menyelamatkan warganya. Namor kemudian muncul ke permukaan. Tampaknya ia berencana untuk menyerang kerajaan Wakanda selagi para prajuritnya pergi menyelamatkan warga. Diam-diam, Mbaku mencoba menyerang Namor dari belakang. Namun Namor lebih dulu sadar lalu memukulnya hingga tak mampu melawan. Aneka juga mencoba menyerang Namor dari pesawat, namun Namor mampu menghindar lalu terbang menggunakan kedua sayap yang ada di kakinya. Namor dengan mudah menangkis peluru hanya menggunakan tongkat. Ia bahkan berhasil mengalahkan Aneka hingga pesawatnya jatuh dan hancur. Kemudian Shuri ikut menyerang. Namor memilih untuk menyelam. Kecepatan Namor di dalam air membuat Shuri kesulitan. Namor kemudian melompat dan terbang ke atas pesawat Shuri lalu menancapkan tongkatnya sehingga pesawat tersebut jatuh ke dalam air. Okoye yang berada di pesawat berbeda menarik tubuh Shuri dan Aneka sehingga mereka pun berhasil diselamatkan. Scene kemudian berpindah di mana Namor berusaha memecahkan kaca kerajaan, namun kaca itu terlalu kuat.
Ia kemudian menghilang dan kesempatan itu digunakan Ramonda untuk menyuruh Riri pergi. Tapi tak lama kemudian Namor kembali dengan kekuatan yang lebih besar sehingga menyebabkan kaca pecah bersamaan dengan masuknya air yang memenuhi isi kerajaan. Untuk sesaat Ramonda kehilangan kesadaran. Ketika kesadarannya telah kembali, Ramonda menyelamatkan Riri. Okoye dan yang lainnya berhenti di kerajaan untuk menyelamatkan Ramonda. Ia mengangkat tubuh Ramonda dan juga Riri. Namor berkata bahwa itu semua adalah akibat karena mereka telah mencoba melawannya. Ia akan kembali besok hari dengan prajurit yang jauh lebih banyak dan akan meratakan seluruh Wakanda jika Shuri masih menolak untuk bergabung bersama mereka menghancurkan dunia. Shuri tak mendengar ucapan Namor. Ia berduka karena Ramonda telah tiada sedangkan Riri berhasil diselamatkan. Scene pun berpindah di mana Shuri yang melakukan pemakaman untuk jenazah Ramonda. Sedangkan di sisi lain, berita tentang kematian Ramonda telah menyebar ke seluruh dunia dan kini telah diketahui oleh Direktur Devantoine. Everett tak bisa berkata-kata karena ternyata Direktur telah menyadap pembicaraannya. Kembali berpindah pada Riri yang menawarkan diri pada Shuri untuk ikut membantunya melawan Namor sebagai balas budi karena Ramonda telah menyelamatkan hidupnya. Shuri berkata bahwa mereka harus melemahkan Namor. Shuri memanfaatkan gelang yang diberikan Namor lalu mencari tahu tentang tanaman itu. Gelang tersebut terbuat dari tanaman yang tumbuh dari tanah yang mengandung vibranium. Dan mungkin ada beberapa kesamaan dasar yang bisa dimanfaatkan. Shuri mengamati Namor yang menjadi satu-satunya warga Talokan yang memiliki sayap di kakinya. Selain itu, Namor juga tidak memiliki air di mulut dan lehernya tidak seperti warga Talokan yang lain. Scene berpindah pada para Dewan Wakanda yang berkumpul untuk bersama-sama menemukan kelemahan Namor. Riri berkata sesuai dengan pengamatannya bahwa sebelum Namor menabrak pesawat Shuri, dia melompat ke air. Riri berpendapat bahwa Namor menghirup udara dan menyerap oksigen dari air. Jika dia mengering, maka kekuatannya akan menghilang. Shuri pun setuju dengan pendapat Riri. Ia segera memerintahkan sistemnya untuk mengubah pesawat tempur menjadi tempat untuk menjebak Namor. Setelah itu, Shuri memanggil Okoye untuk kembali bergabung bersama tentaranya. Shuri telah menyiapkan pakaian khusus yang ia beri nama Midnight Angel. Mendapat perintah dari Shuri adalah kehormatan bagi Okoye. Ia kemudian mengajak Aneka untuk ikut bergabung bersamanya untuk melawan Namor dan juga warga Talokan. Shuri pun bekerja sama dengan Riri untuk menciptakan teknologi canggih yaitu ramuan sintesis hati demi memulihkan kembali Wakanda yang hancur. Di tengah pekerjaan mereka, muncul Nakia yang ternyata masih bersedia untuk membantu mereka melawan Talokan. Shuri menunggu ramuannya memberikan reaksi. Jika penemuannya itu berhasil, maka ramuannya akan mengeluarkan cahaya. Dan kerja keras Shuri pun akhirnya berhasil karena ramuan itu benar-benar bercahaya. Scene berpindah di mana menampilkan Shuri yang akan meminum ramuan tersebut. Ramuan itu akan memberinya kekuatan Black Panther dan membawanya ke alam leluhur. Singkat cerita, akhirnya Shuri pun berhasil masuk ke alam leluhur. Di sana ia bertemu dengan Jadaka. Jadaka adalah Raja Wakanda yang dibenci. Shuri terlibat dalam perdebatan dengan Jadaka. Jadaka memberi pilihan pada Shuri yaitu menjadi mulia seperti T'Challa atau kuat seperti Jadaka. Shuri pun kemudian bangun dari ritualnya. Nakia bertanya apa yang didapatkan Shuri. Namun Shuri menjadi marah karena penemuannya yang diharapkannya bisa membawanya bertemu dengan Ramonda dan T'Challa hanyalah berakhir sia-sia. Shuri melampiaskan kemarahannya dengan menampar sebuah patung. Dan tanpa ia duga, patung itu terlempar jauh seakan-akan Shuri memiliki kekuatan yang baru. Nakia dan Riri yang melihat kekuatan Shuri tersadar bahwa mungkin Shuri membutuhkan baju Black Panther. Scene kembali berpindah pada Dewan dan juga warga Wakanda yang mengungsi di suatu tempat. Tiba-tiba mereka kedatangan sebuah pesawat yang ditumpangi oleh Shuri. Shuri datang menggunakan kostum Black Panther. Mereka pun tercengang karena Black Panther sudah benar-benar kembali. Shuri berkata bahwa Namor mungkin mengira Wakanda akan berlutut di bawahnya. Namun ia akan membuktikan bahwa Namor 100% salah. Shuri memiliki rencana yaitu membawa Namor ke suatu tempat terpencil. Mbaku kemudian bertanya jika memang Shuri berhasil melakukan rencana tersebut, lalu apakah Shuri akan membunuh Namor.
Suri pun terdiam. Ia meminta para dewan Wakanda untuk meninggalkan dirinya dan juga Mbaku sendirian. Mbaku berkata bahwa membunuh Namor artinya perang akan berlanjut seumur hidup. Lalu Suri bertanya bagaimana dengan Ramonda. Ibunya telah mati di tangan Namor dan dia harus membayar dengan harga yang sama dengan apa yang terjadi pada Ramonda. Sin kemudian berpindah pada Suri yang kini siap untuk melakukan perlawanan terhadap Namor. Sebelum pergi, Nakia bertanya pada Suri apa yang sebenarnya terjadi saat Suri melakukan ritual pertemuan dengan leluhur. Namun Suri kembali menolak untuk memberitahu. Nakia kemudian berkata lagi bahwa melancarkan perang untuk balas dendam tidak akan mengisi kekosongan hati, melainkan akan tumbuh dan menghancurkan diri sendiri. Perkataan Nakia pun tak dihiraukan oleh Suri. Di sisi lain, Namor mendapat laporan bahwa alat pendeteksi vibranium ditemukan lagi di perairan Atlantik. Mereka pun kemudian pergi untuk memeriksa langsung alat tersebut. Tapi tiba-tiba terdengarlah suara yang menyiksa telinga sehingga Namor dan pengawalnya segera muncul ke permukaan air. Tanpa mereka duga, kapal Wakanda telah berada di hadapan mereka. Suri dan para tentaranya sudah siap melakukan perlawanan. Namor kemudian terbang untuk menyerang pesawat. Sedangkan Riri juga ikut menyerang dengan menggunakan pakaian tempur. Warga Talokan tak tinggal diam. Mereka menyerang kapal Suri lalu naik ke atasnya. Namun usaha mereka digagalkan oleh tentara Wakanda yang dibantu langsung oleh Black Panther Suri. Namor yang menyerang Riri, terlihat Riri hampir saja terjatuh ke laut. Namun untungnya kekuatan yang ada pada pakaiannya masih berfungsi dengan sempurna. Riri kemudian terbang menyusul Namor yang mengincar pesawat. Ia berhasil menembak Namor hingga Namor jatuh lalu masuk ke dalam pesawat. Pesawat itu kemudian menjemput Suri lalu Suri memerintahkan sistemnya untuk mengaktifkan perangkap sehingga Namor tak bisa keluar dan hampir kehabisan kekuatan. Okoye mendapat perintah dari Suri bahwa Namor telah masuk ke dalam perangkap dan tentara Wakanda diperbolehkan untuk kembali. Mereka pun bersorak gembira tanpa mengetahui bahwa kapal tersebut telah dirusak oleh prajurit Talokan. Tentara Talokan bertambah berkali-kali lipat lalu menyerang kapal Wakanda hingga kapal itu hampir terbalik dan menyebabkan sebagian besar prajurit Wakanda terjatuh ke laut lalu dibunuh oleh tentara Talokan. Di sisi lain, Suri mendapat laporan bahwa kapal mereka telah diserang. Ia kemudian memanggil bantuan dari Okoye dan Aneka yang sudah siap dengan menggunakan exosuits. Sin pun berpindah di mana Namor yang berusaha merusak pesawat Suri menggunakan tongkatnya. Suri pun tak tinggal diam, ia terpaksa harus turun tangan dengan mengandalkan kekuatan Black Panther. Perkelahian antara Suri dan Namor menyebabkan pesawat hancur lalu terjatuh ke daratan kering. Suri terbangun dari pingsan, ia berhasil selamat namun kekuatannya melemah. Begitu juga dengan Namor, mereka berdua kemudian melanjutkan perkelahian. Suri mengajar Namor lalu mematahkan sayap pada kakinya sehingga Namor berteriak kesakitan. Namor diam-diam mengambil pedang yang tersembunyi di balik pasir. Ketika Suri mendekatinya, tepat saat itu juga Namor menancapkan pedang itu pada perut Suri. Suri menahan sakit dan kilas balik saat ia bertemu dengan Jadaku mampu memberi kekuatan pada Suri untuk bangkit melawan Namor. Ia mematahkan tongkat tersebut lalu melepaskan diri dari tusukan perutnya. Suri melompat ke hadapan Namor yang hampir kehabisan energi. Ia kemudian mengaktifkan kekuatan Black Panther sehingga Namor pun terbakar oleh api. Namor benar-benar sudah tidak berdaya lagi. Ketika Suri akan membunuhnya, memori tentang kehidupan sebelum perang kembali dalam ingatan Suri. Suri juga mendapat pesan dari Ramonda untuk menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Suri akhirnya menuruti perintah Ramonda. Ia kemudian memberi pilihan kepada Namor, yaitu menyerah maka Suri tidak akan membunuh Namor dan kedamaian akan datang. Namor yang tak berdaya memilih untuk menyerah maka Suri pun tak membunuhnya. Sin berpindah pada kapal yang dinaiki oleh mayoritas warga Talokan. Sebagian kecil tentara Wakanda termasuk Aneka dan juga Okoye hampir terdorong jatuh ke laut dalam. Namun kemudian suara teriakan Namor menghentikan perang antara kedua kubu. Namor menyuruh warganya untuk pulang karena pertempuran telah selesai. Baik Talokan maupun Wakanda kini telah kembali ke tempat mereka masing-masing. Pada keesokan harinya, Riri sudah diperbolehkan untuk kembali ke Cambridge.
Suri menghadiahkannya mobil sebagai ganti mobilnya yang telah rusak. Riri berterima kasih pada Suri lalu mengajaknya untuk ikut ke Cambridge untuk menonton bioskop bersama. Namun Suri menolak karena ada sesuatu hal yang harus ia bereskan. Di sisi lain, Namor telah kembali ke perairan. Seorang Dewan Talokan mengatakan kekecewaannya terhadap sikap Namor yang mau berlutut di bawah Wakanda. Namor mengaku bahwa ia tak akan bisa mengalahkan kekuatan Black Panther. Namun ia yakin bahwa suatu saat nanti Wakanda akan datang meminta bantuan darinya untuk melawan negara-negara luar yang mengincar Wakanda. Scene kemudian berpindah pada Everett yang ditangkap oleh CIA karena dianggap telah berkhianat. Di tengah perjalanan, jalan terblokir karena pohon tumbang. Ketika seorang polisi keluar untuk memeriksa jalan, tiba-tiba serangan datang. Everett pun panik, lalu pintu mobil terbuka dan menampilkan Okoye yang datang untuk membebaskannya. Di sisi lain, warga Wakanda berkumpul untuk merayakan Black Panther yang diwarisi oleh Shuri. Namun yang keluar dari pesawat bukanlah Shuri, melainkan M'Baku. M'Baku memberitahu bahwa Shuri sedang berhalangan datang. Ternyata Shuri pergi menemui Nakia. Dia datang dengan menyamar sebagai warga biasa lalu pergi ke tepi pantai untuk membakar pakaian pemakaman T'Challa. Hal itu ia lakukan sesuai saran dari Ramonda. Ketika pakaian itu terbakar, Shuri kembali mengingat kenangan baik saat ia bersama dengan T'Challa. Kenangan itu membuat Shuri tersenyum dan akhirnya mampu mengikhlaskan kepergian T'Challa. Dan film Black Panther Wakanda Forever pun selesai. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. Sampai ketemu lagi di film-film seru selanjutnya. Dan jangan lupa makan hari ini karena pura-pura bahagia juga butuh tenaga. Dadah!